ada. Ibu mau gak nyicil goib 5 juta sana ke bank? Mobilnya udah nggak ada. Ini pasti nggak ada jalan lain selain bagaimana kita punya barang ini. Kalau mau dibiarkan, jadi biar saja jadi kantor polisi. Benar nggak, Pak? Kasus dugaan penggelapan mobil kembali mencuat dan menjadi perbincangan publik. Seorang pria dilaporkan menyewa sebuah mobil, namun kendaraan tersebut justru dijual kepada pihak lain dengan harga sekitar 18 juta rupiah. Tak hanya itu, perangkat GPS yang terpasang di mobil juga dicopot untuk menghilangkan jejak. Saat pemilik mobil berusaha meminta pertanggungjawaban, pelaku tidak kooperatif dan disebut-sebut disembunyikan oleh pihak keluarganya. Sama kita. Biar cicilan jalan mau Bu, 3 bulan ini Bu kita bayar terus. Mobil ada gak? Nggak ada. Mau nyari duit gimana kalau mobilnya nggak ada? Ibu mau gak nyicil goib 5 juta sana ke bank? Mobilnya udah nggak ada. Ini pasti nggak ada jalan lain selain bagaimana kita punya. Upaya penelusuran pun dilakukan hingga ke kantor kakak terduga pelaku yang diketahui bernama Ardan Solihin yang berkantor di lingkungan kantor Wali Kota Jakarta Utara. Namun saat mendatangi kantor tersebut, pihak korban mengaku tidak mendapatkan respons yang diharapkan. Bahkan mereka disebut diminta pergi dan tidak diperkenankan melanjutkan klarifikasi di lokasi tersebut. Diketahui kakak terduga pelaku saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Jakarta Utara. Ironisnya, alih-alih mendorong penyelesaian masalah, keluarga terduga pelaku justru dikabarkan menyewa pengacara untuk menghadapi persoalan ini. Langkah tersebut menuai sorotan publik terutama karena kasus ini diduga melibatkan praktik penggelapan dan upaya menghindari tanggung jawab. Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak terduga pelaku maupun instansi terkait. Sementara itu, korban berharap kasus ini dapat diproses secara hukum dan ditangani secara adil sesuai aturan yang berlaku. Nggak ada mobil kita, minta izin nggak kita, Bu? Enggak. Ibu nggak, ayo minta izin ke kakaknya kalau mau ke sana. Dia juga nggak izin sama saya kok kalau waktu dia minjem mobil ke situ. Ya Ibu dari awal aja nutupin, makanya kita nyecar Ibu. Bagaimana Mbak nutupin apa Mbak? Nutupin apa? Mbak cuti ya, situ Saya cuti. karena saya sakit ditelepon sama dia sampai jam 2 malam. Tahu nggak? Nah kenapa Ibu nggak bilang, Kak ini si Indra saya nggak tahu ya Pak. Indra terakhir chat saya di sini. Iya, Ibu kalau dari awal Ibu bilang, oh Bapak Indra ada utang ya, sebentar ya Pak, saya pura-pura mancing suami saya biar pulang ya. Kooperatif sama kita. Biar cicilan jalan mau Bu, 3 bulan ini Bu kita bayar terus. Mobil ada gak? Nggak ada. Terus mau nyari duit gimana kalau mobilnya nggak ada? Ibu mau gak nyicil goib 5 juta sana ke bank? Mobilnya udah nggak ada. Ini pasti nggak ada jalan lain selain bagaimana kita punya barang ini. Kalau mau dibiarkan, jadi biar saja jadi kantor polisi. Benar nggak, Pak? Betul. Karena kan Anda sudah melaporkan, Ibu sudah melaporkan juga. Mediasikan saja di polisi. Biar kita ketemu sama-sama di kepolisian untuk cari jalan tengahnya. Disuruh dipanggil, katanya tunggu panggilan. Ya, tunggu panggilan. Kita pun juga lagi proses butuh panggilan. Benar, tunggu panggilan. Ya, saya nggak mau, saya ganti rugi Pak. Ya, masa Apapun, Bu, yuk. Dalam pengaduan masyarakat ya, Pak ya. ya. Itu kita buat laporkan kok. Bapak, mobil Bapak hilang, pasti Bapak minta ganti rugi mobil juga toh? Oh enggak. Oh, berarti ikhlas dong? Saya serahkan Saya kepolisian. kepolisian saya. Oh, kalau gitu yaudah mobil Bapak saya ambil, Bapak laporin saya aja ke polisi gimana? Loh, Saya nggak usah balikin. Mau ngambil mobil saya? Enggak, ini baratnya, kalau Baratnya. misalkan Bapak ya. Bu, izin ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.